Oke, eh mohon maaf sebelumnya ya karena ada beberapa eh, perubahan hari ini ya. Mata kuliahnya akhirnya diselenggarakan malam ya, malam hari ini. Tapi semoga tidak mengurangi perhatian teman-teman semua terhadap mata kuliah ini dan semoga sambil Zoom ini bukan ditinggal kemana-mana ya. Jadi tetap mendengarkan eh, Zoom-nya karena mungkin Zoom saya tidak lama ya. Zoom saya tidak lama, jadi memang ya Pak, terima kasih sudah on cam. Yang lain saya berharap juga ah, kalau memungkinkan on cam ya on cam, tapi kalau enggak ya saya enggak memaksa. Tapi terima kasih Mas Santo. Tapi saya berharap tetap apa ya on Zoom ya, tetap berada di ruang Zoom. Oke, saya share langsung saja untuk materi pada hari ini. Oke. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang risiko ya. Kalau sebelumnya saya sudah apa namanya menjelaskan tentang konsep ya manajemen risiko keselamatan yang sebelumnya itu mungkin masih pengantar ya. Nah, hari ini juga masih sebenarnya belum belum begitu masuk ke inti, cuman kita masih belajar paradigmanya dulu. Ya, kita hari ini akan membicarakan tentang risiko. Jadi apa itu risiko ya? Jadi risiko itu adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Jadi teman-teman mungkin ketika pernah mendengar atau pernah mengikuti sempro ya beberapa kali, itu pasti yang mengambil K3 itu ada yang bilang analisis resiko, ada yang bilang analisis potensi bahaya gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas bahwa yang namanya bahaya dan resiko itu berbeda. Oke, saya lanjutkan ya. Ini adalah analogi sederhana kalau kita eh, mau memahami risiko ya. Jadi misalnya analogi sederhananya apa risiko ikut ujian masuk PTN gitu. Resiko itu nggak harus negatif ya. Resiko itu ada plus ada minus ya. Resiko ikut ujian masuk PTN itu berarti ada resiko gagal, ada resiko berhasil gitu. Nah, cuma ketika kita bahas tentang manajemen resiko, khususnya ya manajemen resiko keselamatan, itu kita mempersiapkan kegagalannya, bukan semata-mata mempersiapkan keberhasilan. Kalau mempersiapkan keberhasilan kan nanti manajemennya udah bukan manajemen resiko, tapi manajemen perencanaan gitu ya, mainnya di situ. Nah, maka kalau kita amati ini, ada peluang tidak lulus bagi siswa yang kurang dalam belajar. Ada peluang tidak lulus. Kemudian ada dampaknya juga. Ketika mahasiswa yang kurang belajar ini tidak lulus, maka dia akan memberikan satu dampak. Ada yang dampaknya itu biasa-biasa aja ketika dia tidak lulus masuk ujian masuk, tapi ada juga yang merasa sangat depresi dan bahkan sampai bunuh diri. Nah, ini bisa kita pahami apa? Bahwa setiap kegagalan atau setiap kejadian atau setiap bahaya itu bisa punya dampak yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, ya. Nah, sedangkan resiko itu adalah apa namanya? Nah, sedangkan resiko itu adalah kombinasi dari kemungkinan sesuatu itu terjadi dan seberapa parah sih dampak yang akan ditimbulkan. Kurang lebih begitu ya. Oke, kita next dulu. Nah, semakin besar satu potensi potensi suatu kejadian ya, kejadian di sini kita langsung aja reverse to-nya itu adalah dampak negatif ya. Potensi suatu kejadian itu semakin besar dan semakin besar dampak negatif yang ditimbulkan, maka suatu kejadian itu disebut mengandung risiko yang tinggi. Ya.
Dari semua penjelasan itu ditutup dengan pendapat bentar, geser. OHSAS 18001 mengatakan ya disebutkan bahwa risiko K3 itu adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Jadi kalau teman-teman menganggap bahwa resiko itu adalah bahaya itu sendiri, itu sebenarnya adalah salah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pahami resiko itu bukan bahayanya, tapi resiko itu adalah potensi terjadinya kegagalan dan apa dampak dari kegagalan itu untuk tujuan organisasi. Ya, itu namanya risiko. Nah, kita perhatikan ini apa namanya perhitungan risiko atau kita sebut sebagai calculated risk. Jadi kalau misalnya kita selalu dihadapkan ya pada orang-orang yang safe player sama ada orang-orang yang risk taker. Em, Orang yang risk taker ya kayak kalau yang lagi hits sekarang tuh kayak Bu Sri Mulyani sama Pak Purbaya gitu ya. Kayak Bu Sri Mulyani itu safe player tapi kalau Pak Purbaya itu risk taker gitu ya. Jadi orang yang risk taker itu main apa gasnya kenceng gitu ya. Jadi kita mau ekspansi nih, kita ekspansi ayo 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 gitu ya. Itu resikonya bisa 100% ya. Save-nya bisa sampai 0%. Tapi kalau dari sisi bisnis bisa jadi perkembangannya cepat gitu. Nah, sebaliknya kalau kita ngelihat safe player, dia main aman gitu. 100% kita bisa bilang aman atau tanpa risiko sama sekali. Tapi secara ekonomi atau secara perkembangan bisnis, bisnisnya mandek gitu. Nggak bisa berkembang, susah berkembang gitu ya, di situ-situ aja gitu ya. Nah, maka mana yang baik dari keduanya? Nggak ada yang baik ya. Baik itu safe player atau risk taker itu semuanya dalam konteks manajemen risiko itu sama-sama buruk gitu. Yang paling tepat adalah orang yang bisa calculated risk. Jadi orang yang melakukan segala sesuatu itu dengan mempertimbangkan untung sama ruginya gimana gitu. Jadi mereka menghitung untungnya segini, kalau terjadi sesuatu ruginya segini, maka kita jalan. Jadi nggak langsung main asal gas aja. Nah, ini yang bikin lama gitu ya. Kenapa manajemen risiko itu bisa lama? Karena calculated risk-nya itu dilakukan dengan teliti, dilakukan dengan apa mempertimbangkan banyak hal sehingga itu yang butuh waktu lama gitu ya. Jadi di sini dikatakan calculated risk berarti melakukan sesuatu berdasarkan perhitungan untung rugi, analisis risiko dan bahaya serta perhitungan dampak. Setelah itu baru memutuskan gitu. Jadi kalau misalnya eh, Bu, gimana kalau setelah kita udah kalkulasi risknya ternyata setelah kita realisasikan tetap aja apa yang udah kita kalkulasikan itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi gitu ya. Itu pasti ada aja gitu ya. Kayak misalnya contohnya adalah kasus Lapindo gitu ya. Ada yang bilang kasus Lapindo itu eh, berawal dari tepatan dalam manajemen risiko ya, terutama manajemen risiko terkait dengan kelayakan pengeborannya itu. Cuma dari pihak perusahaan mengatakan sudah melakukan analisis dan antisipasi terhadap semua kemungkinan. Nah, cuman kan alam itu kita nggak tahu ya kondisi alam, kondisi di bawah seperti apa, atau mungkin ada sesuatu yang di luar prediksi manusia. Nah, yang terjadi bagaimana ya? Yang terjadi ya seperti yang sekarang. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia melakukan manajemen risiko, tapi manajemen risikonya nggak tepat gitu, atau apa ya namanya, masih manajemen risiko yang sifatnya belum mendetail gitu. Jadi sangat riskan untuk menyebabkan timbulnya dampak-dampak negatif yang banyak. Gitu. Jadi ya intinya adalah kalau teman-teman mengambil ya berhubungan dengan manajemen risiko, keselamatan atau berhubungan dengan nanti analisis pengendalian risiko itu sudah pasti harusnya
apa yang ditulis di dalam pengendalian itu gak hanya mempertimbangkan satu hal, tapi banyak hal yang bisa dipertimbangkan, gitu ya. Jadi nanti skripsinya itu kalau bayangan saya ya, yang ambil K3, apalagi pengendalian risiko itu analisisnya bisa panjang gitu. Oke. Nah, ini adalah paradoks safety paradox atau paradoks safety ya. Jadi kalau misalnya kita eh, perhatikan resiko itu tergantung pada persepsi persepsi masing-masing orang. Ya kayak misalnya eh, orang yang habis naik pesawat, terus dia mengalami turbulensi ya pesawatnya misalnya, terus dia merasa sangat ketakutan ketika naik pesawat, khawatir kalau misalnya kecelakaan dan terus mati gitu ya. Walaupun pada akhirnya dia selamat gitu, dia akan menganggap bahwa segala hal yang terkait dengan keselamatan di dalam pesawat, sekecil apapun dia pasti akan perhatikan. Kenapa? Karena persepsi dia tentang keselamatan di pesawat itu luar biasa gitu ya. Karena dia pernah mengalami bahaya di ketika dia naik pesawat. Nah, sementara itu dia merasa easy going aja ketika misalnya naik kereta api, naik mobil dan yang lain. Padahal kecelakaan lalu lintas untuk mobil, kereta dan lain-lain itu juga potensi terjadinya mungkin jauh lebih besar daripada pesawat. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa yang hijau ini adalah tingkat awareness atau kesadaran terhadap risiko. Yang merah ini adalah tingkat kecelakaan. Nah, ini ada paradoks ya atau sangat bertolak belakang. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini semakin tinggi tingkat awareness, jadi ke atas itu kan berarti nilai positifnya semakin uh, besar ya. Kalau ke bawah ini berarti nilainya semakin kecil gitu ya. Jadi kalau tingkat awareness-nya semakin besar, maka tingkat kecelakaannya itu akan semakin kecil. Sebaliknya, ketika tingkat awareness-nya semakin kecil, dia akan naik nih apa namanya tingkat kecelakaannya. Nah, sehingga adanya persepsi terhadap resiko itu bisa naik turun ya. Masing-masing orang itu punya persepsi yang berbeda tentang resiko bahaya tertentu gitu. Jadi itu baru satu orang dengan orang yang lain. Belum misalnya satu orang hari ini resiko terhadap bahayanya mungkin berbeda dengan 2 bulan yang akan datang, berbeda dengan 3 bulan yang akan datang. Ya mungkin misalnya ya ketika dia habis mengalami apa namanya turbulensi pesawat tadi ketika naik pesawat dia merasa ketakutan terus dia merasa em, sangat menjaga apa namanya perilaku keselamatannya ketika di pesawat. Tapi 2 tahun kemudian ketika dia mungkin beberapa kali naik pesawat dan it's okay, aman-aman aja, nggak ada masalah, itu akan turun tuh kesadaran terhadap safety-nya gitu. Dan itu mungkin akan mengakibatkan orang ini ya agak melalaikan hal-hal kecil lah ketika dia naik pesawat. Nah, itu kalau kalau contohnya pesawat. Nah, kalau di industri itu bisa terjadi hal yang sama. Makanya di sini dijelaskan ya, eh, tingkat persepsi risiko itu harus selalu dijaga pada level yang tinggi. Jadi kalau misalnya kita bilang orang HSE atau orang K3 itu harus selalu membuat semua karyawan itu takut terjadi kecelakaan gitu. Tapi jangan sampai ketakutan itu menyebabkan produktivitasnya turun. Enggak. Jadi kan ada ya takut yang akhirnya dia nggak mau ngapa-ngapain kan itu juga ada. Atau takut yang akhirnya menghambat pergerakan kita ketika kita melakukan pekerjaan. Intinya adalah nanti kita akan pelajari apa sih bagaimana komunikasi kita terhadap awareness sama tingkat kecelakaan tadi. Oke. Nah, di sini closingnya ya ada tabel yang menjelaskan tentang risiko versus bahaya. Ya, teman-teman mahasiswa itu harus paham mana risiko dan mana bahaya. Jangan terbalik-balik ya. Kayak em, misalnya risiko memasang AC. Itu kan bukan risiko itu bahayanya. Bahaya memasang AC. Nah, resikonya apa? Misalnya, resikonya adalah tangan terjepit ketika membuka
apa namanya bodi AC misalnya, atau eh, apa namanya terkena debu apa namanya yang menempel pada AC misalnya, itu resikonya. Jadi bahaya dan resiko itu harus dibedakan. Oke, kita lihat di sini untuk pembedanya ada definisi, ada sifat, dan ada pengukuran. Secara definisi, bahaya itu diartikan sebagai kondisi, tindakan, atau zat yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap orang atau perusahaan itu sendiri. Jadi kondisinya atau pekerjaannya lah ya, bisa dibilang pekerjaan yang berpotensi menimbulkan bahaya, menimbulkan kerugian atau risiko. Itu namanya bahaya. Sedangkan resiko itu adalah kemungkinan terjadinya kerugian akibat terpapar bahaya tersebut. Jadi terpaparnya itu yang disebut sebagai resiko. Jadi kalau misalnya eh, kemarin itu ada berapa gitu ya, ada yang membahas K3 misalnya tentang eh, di perusahaan tekstil itu eh, terkena debu dari apa terkena debu dari kapas-kapas itu ya pada proses apa ya saya agak lupa. Di bagian awal itu harusnya warping ya, di sekitar proses warping kalau nggak salah. Nah itu bahayanya apa gitu. Bahayanya adalah di situ disebutkan potensi bahayanya adalah terhirup debu gitu. Itu potensi bahaya gitu. Salah ya. Jadi terhirup debu itu bukan potensi bahaya, tapi itu potensi resiko yang ditimbulkan karena apa? Prosesnya apa? Kegiatan apa yang menyebabkan kemudian ada debu-debu yang banyak yang bisa dihirup oleh operator. Gitu. Nah, ini yang seringkali salah ya di teman-teman, apalagi yang menjelaskan tentang K3, sebenarnya mungkin tabelnya itu sudah bunyinya sudah bahaya sampai risiko, tapi ketika masukin ke tabel itu jadi rancu lagi. Kemudian dilihat dari sifatnya, kalau bahaya itu sifatnya objektif, tapi kalau risiko itu subjektif. Seperti yang saya bilang tadi ya, misalnya bahayanya itu adalah eh, apa namanya naik pesawat terbang itu adalah satu tindakan bahaya ya misalnya naik pesawat terbang itu objektif bisa kita lihat dong naik pesawat terbang berarti boardingnya gimana pesawatnya itu terbangnya gimana dan lain-lain tapi resikonya itu menjadi subjektif kenapa subjektif karena dipengaruhi oleh persepsi itu tadi gitu ya maka nanti kita akan lihat penilaian risiko itu mostly itu kualitatif ya berdasarkan subjektivitas orang yang menilai. Jadi menurut saya misalnya yang saya nggak punya pengalaman buruk tentang pesawat ya risiko naik pesawat itu rendah gitu. Risiko jatuhnya pesawat itu rendah, tapi bagi orang yang sudah sekali dua kali kena ternyata masalah di pesawat, dia akan berpikir risiko naik pesawat itu jatuh naik pesawat ya, kecelakaan di pesawat itu tinggi gitu. Nah, maka kenapa? Kalau di dalam K3, terutama menilai risiko, itu kita nggak bisa melakukan seorang diri. Kita harus melibatkan orang lain. Semakin banyak orang yang kita libatkan ketika kita menilai risiko, itu semakin bagus. Sehingga subjektivitas itu lebih bisa ditekan lah ya. Maksudnya kalau hanya satu dua orang kan, ya subjektivitasnya tidak ada, apa ya, eh, tidak ada parameter yang lebih jelas gitu ya kalau cuma satu dua orang. Tapi kalau lebih banyak orang kan mungkin kita bisa pakai oke suara terbanyak gimana ya berdasarkan pengalaman dan lain-lain. Oke, dan yang ketiga itu dari pengukuran. Bahaya itu bisa diukur, bisa diidentifikasi secara langsung ya karena bahaya itu eh, pasti kelihatan ya. Bahaya itu kelihatan aktivitasnya kelihatan. Tapi resiko itu dihitung berdasarkan probabilitas. Tadi potensi terjadinya kan. Jadi dihitung secara probabilitas dan dilihat dari tingkat keparahan. Makanya kenapa setiap perusahaan itu penting punya catatan kecelakaan kerja dan bentuk kecelakaannya. Sering banget penelitian-penelitian yang di bidang ketiga yang mengambil objek di perusahaan-perusahaan yang nggak punya riwayat data itu salah menentukan probabilitas gitu.
Dia hanya menentukan berdasarkan tingkat keparahan. Padahal yang namanya penilaian resiko nggak bisa ditentukan hanya tingkat keparahan aja. Dia juga harus ditentukan dari seberapa sering sih resiko ini terjadi gitu. Jadi kalau misalnya eh, sering terjadi tapi juga nggak parah banget, ya itu juga akan berpengaruh gitu kan. Jadi itulah kalau misalnya saran saya ya ketika penelitian, coba kalau mau ambil K3, hmm, kalau mau bagus ya, itu cari paling enggak perusahaan yang punya data riwayat kejadian kecelakaan kerjanya. Jadi bentuk kecelakaan kerjanya apa, terjadinya kapan, dan itu bisa kita hitung probabilitasnya. Frekuensinya ada, berarti nanti probabilitasnya bisa dihitung dengan mudah gitu. Oke. Nah, setelah tadi ya kita pahami ada resiko, ada bahaya. Nah, sekarang kita fokus karena judul kita tadi adalah resiko, maka kita sekarang mulai fokus ke resiko ya. Kita pahami dulu bahwa resiko itu nggak mungkin ada kalau nggak ada bahayanya, kan gitu. Kalau nggak ada kegiatan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan resiko itu tadi. Sehingga sekarang kita fokus ke resiko aja karena resiko itu pasti ada bahaya yang membawanya. Oke, nah proses manajemen risiko itu berdasarkan ASNZ. ASN ini sebenarnya manajemen guideline dari Selandia Baru ya, dari Australia, yang ada beberapa pengamat memandang bahwa nggak semua nggak semua guideline-nya ini itu bisa kita pakai. Gitu. Ada yang bilang seperti itu. Tapi banyak juga perusahaan-perusahaan karena mm, apa ya kedetailan dan apa detailnya mereka untuk menyusun proses manajemen resiko dan step-step yang jelas, maka beberapa ada yang memakai gitu. Oke, sekarang kita pelajari dulu ini dulu sepertinya pernah sempat saya sampaikan step-stepnya. Yang pertama adalah menentukan konteks, kemudian kita mengidentifikasi bahaya. Bahaya itu nanti ada resikonya pasti ya. Kalau udah mengidentifikasi bahaya berarti sekaligus itu nanti ketemu tuh resikonya apa. Nah, nanti ada penilaian resiko di sini, kemudian ada pengendalian resiko, kemudian ada komunikasi, konsultasi, dan pemantauan dan peninjauan ulang. Nah, untuk malam ini karena nanti ini penilaian resiko sampai pengendalian ini ada beberapa metode yang bisa kita pakai. eh Nanti itu saya pisah aja ya pada materi yang lain karena itu metode-metodenya cukup banyak gitu. Oke, kita masuk ke sini. Bentar, aduh, bentar ya. Wah, ini enggak kelihatan. Oke. Hmm, jadi yang pertama tadi adalah menetapkan konteks ya. Menetapkan konteks itu ada beberapa poin tuh ya dari manajemen risiko, organisasi, sampai ke penentuan struktur. Nanti kita akan lihat detail rinciannya. Kemudian setelah menetapkan konteks, turun mas, turun. Setelah menetapkan konteks, kita akan mengidentifikasi bahaya tadi yang saya sampaikan bahwa identifikasi bahaya berarti sekaligus identifikasi risiko. Apa yang kita lakukan yaitu kita melihat apa yang dapat terjadi. Berarti kita mengidentifikasi risiko ya setelah ada bahaya. Kemudian kenapa, bagaimana itu bisa terjadi. Berarti sekaligus kita find the reason atau kita cari tahu alasannya apa. Kita cari sebabnya apa gitu. Ya, kemudian nanti analisis resiko, ada level of risk, kemudian apakah accept risk atau enggak. Kalau accept risk berarti ada monitoring dan review, tapi kalau enggak, maka kita melakukan pengendalian resiko. Oke. Nah, kita akan melihat di sini dari sisi komunikasi dan konsultasi ya. Jadi kalau eh, manajemen resiko, oh ya sebelumnya saya tanya dulu ya. Eh, ini karena kelas karyawan di perusahaan masing-masing ada yang di perusahaannya ada unit K3-nya nggak ya? Ada, Bu.
Oke, di Eva, di tempat Mbak Eva ada ya. Yang lain selain tempat Mbak Eva? Ada Bu. Ada ya, Pak Aditya. Itu kan apa, Pak? Saya di perusahaan itu apa pemotongan kabel. Oke, mantap. Kalau Mbak Eva itu apa ya? Otomotif ya? Itu apa ya? Ya, ya masuk. Otomotif, Bu. Oke, otomotif. Yang lain? Yang lain belum ada ya? Ada, Bu. Ya, uh, Farul Arifin. Perusahaan apa, Pak? Di pertambangan, Bu. Oke. Kalau Pak Farul Arifin ini apa? Di bagian apa? Di mekanik, Bu. Di bagian ya, juga concern banget untuk mengatasi kecelakaan kerja itu sudah bagus. Nah, terkait dengan komunikasi dan konsultasi ya, beberapa perusahaan terutama yang udah advance ya dalam manajemen risiko keselamatan itu pasti mengalami kesulitan lah dalam mengkomunikasikan strategi-strategi pengendalian keselamatan gitu. Bahkan udah ada yang misalnya buat sistem digital aja, itu kalau misalnya orang-orang atau operatornya nggak mau pakai, itu sama aja. Atau misalnya mau pakai tapi nggak jujur gitu, manipulasi gitu. Itu juga sama aja nggak kepake gitu. Maka perlu ada komunikasi dan juga konsultasi yang bagus gitu. Nah, manajemen risiko itu harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan sehingga dapat terintegrasi oleh semua pihak gitu. Jadi kuncinya memang setelah semuanya beres itu secara teknis ya, secara teknis itu beres, maka yang penting itu adalah komunikasi dan juga konsultasi kepada yang menempati job-job tertentu yang kita memang pengen kecelakaan kerja itu menurun di situ gitu. Kenapa kenapa orang itu nggak apa ya nggak tertarik untuk mengikuti aturan? Itu biasanya salah satunya adalah karena mereka nggak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dari pembuatan aturan itu biasanya ya. Jadi gimana caranya supaya aturan itu dilakukan? Ya, salah satu caranya kalau kita pelajari psikologi industri itu adalah libatkan orang itu untuk membuat aturannya sendiri gitu. Maka di situ nanti mereka akan berkomitmen untuk melakukan gitu karena ya mereka sendiri yang terlibat dalam membuat aturan kan. Masa ya bikin aturan sendiri dilanggar sendiri gitu. Itu the real Indonesia itu ya kayaknya. Tapi jarang sih. Biasanya kalau di ranah industri itu orang-orangnya lebih komit ya daripada di eh, birokrasi pemerintahan gitu ya. Nah, bentuk komunikasi itu bisa melewati apa saja ya bentuknya. Contohnya yang di slide saya itu adalah adanya edaran, kemudian ada forum-forum komunikasi yang misalnya diadakan secara periodik, kemudian ada petunjuk praktik, ya, petunjuk teknis harus seperti apa, kemudian ada buku panduan dan ada pedoman kerja yang tentu saja itu mudah digunakan dan mudah dipahami. Sehingga kadang ketika kita membuatnya itu juga perlu dipikirkan desainnya seperti apa gitu. Dulu baru ini sih, baru ada skripsi yang membahas pengen ya mengajukan skripsi membahas tentang safety sign atau rambu-rambu keselamatan. Nah, saya bilang kalau kamu solusinya cuma rambu-rambu keselamatan, ya mudah sekali gitu dan apalagi kalau misalnya K3 itu rata-rata skripsi K3 itu nggak diimplementasikan gitu. Jadi hanya ngasih rekomendasi, dianggapnya rekomendasinya itu pasti jalan gitu. Nggak diimplementasikan dulu kan karena mungkin pengen segera lulus dan lain-lain. Nah, makanya nggak bisa kalau cuman safety sign. Saya bilang safety sign-nya kalau memang kamu mau fokus di safety sign, maka jangan pakai sekedar safety sign yang terstandar di ISO atau SNI. Saya bilang, mungkin kamu perlu mendesain safety sign yang itu bisa menjadi pusat perhatian gitu. Ya, ya itu nanti mainnya ke ergonomi kognitif gitu ya. Gimana orang itu lebih aware dengan tulisan awas tanda seru 3 kali daripada awas listrik tanda seru 3 kali ya atau awas tegangan tinggi misalnya daripada hanya sekedar lambang petir
gitu. Kalau orang dikasih lambang petir ya kayaknya apa ini gitu ya. Tapi kalau udah ada tulisan awas tegangan tinggi, misalnya tanda serunya sampai 3 kali, mungkin orang lebih aware. Nanti setelah itu ada tanda apa namanya petir. Nah itu baru yang terhadap listrik, belum yang terhadap panas, belum yang terhadap debu, belum yang terhadap ini itu gitu ya. Nah itu dipikirkan safety sign-nya atau nanti seperti apa desainnya. Nah itu juga menarik gitu ya untuk diteliti. Nah, kemudian catatan penting lagi dalam komunikasi tadi yang harus melibatkan semua pihak sesuai dengan proporsinya masing-masing dan di lingkup kegiatannya masing-masing. Nah, ini ada penentuan konteks ya. Tidak semua konteks tadi saya bahas, saya hanya membahas bagian-bagian tertentu. Intinya ketika kita melakukan manajemen risiko, itu yang perlu kita perhatikan adalah konteks manajemen risiko. Jadi gini, perusahaan itu semakin besar perusahaan, tentu dia akan punya lebih banyak modal untuk melakukan pengendalian terhadap risiko. Ya, makanya kenapa di UII itu ada seorang mahasiswa S3 itu yang disertasinya khusus meneliti tentang pengendalian risiko di UMKM gitu. Kenapa kok pengendalian risiko di UMKM itu perlu diteliti secara khusus menjadi sebuah disertasi? Kenapa? Karena UMKM itu modalnya sedikit, ya, modalnya cuma sedikit, untungnya juga nggak seberapa, tapi masih harus ngeluarin modal untuk K3 gitu. Kan itu susah ya, dibandingkan dengan perusahaan besar yang uangnya banyak, personilnya juga banyak misalnya, dan ya pokoknya semua sumber daya itu kayak mendukung gitu. Nah, maka perlu ada strategi-strategi tertentu untuk membuat UMKM itu tetap bisa melaksanakan manajemen risiko keselamatan gitu. Jadi, kalau kita bikin penelitian tentang manajemen risiko, maka tentukan dulu konteksnya. Cara menentukan konteks itu gimana? Yang pertama, kita ngelihat selain skop perusahaannya ya, kita melihat konteks strategisnya. Jadi, konteks konteks strategis itu mirip seperti SWOT lah ya. SWOT itu nanti akan menggambarkan ini tuh kekuatan si perusahaan itu di mana. Kemudian kelemahannya apa? Perusahaan ini kalau scale up eh, atau mengembangkan proses atau kegiatan yang berisiko itu nanti peluangnya apa? Ancamannya apa? Nah, itu semua nanti akan menghasilkan strategi gitu ya. Strateginya pengembangannya akan kemana gitu. Sehingga tidak semua kegiatan yang berisiko itu kita kerjakan gitu ya. Sehingga ketika kita membuat manajemen risiko, kita perlu menentukan kegiatan-kegiatan mana yang bisa kita prioritaskan untuk dilakukan manajemen risikonya. Kemudian ada konteks organisasi, itu sama kaitannya sama tujuan dan strategi organisasi atau perusahaan. Jadi eh perusahaan itu pasti punya strategi atau tujuan masing-masing ya. Ada yang udah settle sehingga nggak penting-penting nggak urgent banget untuk scale up, tapi ada juga yang sekarang tuh lagi butuh banget scale up dan nggak terlalu penting misalnya untuk mengelola pekerja secara internal gitu. Maka itu diidentifikasi dulu, dilinearkan dulu sama tujuannya perusahaan atau apa visi misi perusahaan itu apa gitu. Oke, itu untuk konteks ya. Tadi ada beberapa konteks sih di sini ya. Kita lihat ada pengembangan kriteria, ada penentuan struktur. Yang sebenarnya ketika kita menetapkan konteks itu kita juga memperhitungkan kondisi perusahaan, kondisi lingkungan sekitar, politik, sosial, budaya, hukum, gitu ya. Itu semua kita pertimbangkan. Intinya seperti itu kalau penentuan konteks ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, identifikasi bahaya atau larinya nanti ke identifikasi resiko. Ini ada beberapa tools yang bisa kita pakai ya. Salah beberapanya itu ya ada checklist safety ya. Checklist safety itu sederhana sih. Mungkin di perusahaan teman-teman eh, banyak yang menggunakan ya cukup checklist safety. Checklist safety itu apa? Checklist safety itu hanya mengecek ya, apakah pekerjaan-pekerjaan tertentu itu teridentifikasi bahaya dan beresiko tinggi atau enggak gitu. Beresiko atau enggak. Jadi eh,
ada bahaya, kegiatan tertentu berbahaya atau enggak ya, intinya di situ. Kalau enggak ya nggak usah di checklist gitu ya. Cuma se segampang itu gitu ya. Dan sesubjektif itu. Kemudian yang kedua ada job safety analysis. Nah ini teman-teman mungkin sering dengar ya kayak job safety analysis itu juga sama sebenarnya dia mengevaluasi apakah pekerjaan tertentu itu menimbulkan bahaya atau tidak gitu. Nah, cuma kalau sudah mulai job safety, kemudian nanti ada FMEA, itu ada FTA juga. FMEA ya terutama, itu nanti sudah mulai ada yang namanya bentuk pengendalian. Ya, walaupun bentuk pengendalian yang disarankan pada metode-metode ini itu sebenarnya bukan bentuk pengendalian yang kalau boleh saya bilang bukan bentuk pengendalian yang sudah ada penilaian resiko gitu. Jadi kan ini baru identifikasi bahaya. Jadi belum melihat, belum menilai seberapa besar sih resiko yang akan ditimbulkan. Artinya kalau di JSA itu kan berarti dia belum ada apa namanya eh, seberapa sering atau seberapa parah sih nanti bahaya atau dampak yang ditimbulkan belum. Makanya kemarin ada sempat yang nanya ketika sempro ya. Jadi dia itu melakukan pengendalian resiko judulnya, tapi metodenya masih JSA gitu, Job Safety Analysis. Sedangkan sebenarnya fungsi dari JSA itu sendiri adalah baru mengidentifikasi bahaya dan penyebabnya apa gitu. Lebih ke situ sebenarnya. Belum konkret kepada bagaimana pengendaliannya. Pengendalian itu kan dilakukan setelah kita melihat eh, nilai dari resikonya itu seberapa besar. Kalau ternyata nilai resikonya itu kecil, aman, maka nggak perlu tuh adanya pengendalian. Pengendalian resiko itu belum urgent dilakukan. Tapi nanti ketika sudah high, ya, ekstrim, itu kita lakukan pengendalian. Gitu. Jadi nggak semua bahaya yang beresiko tadi itu perlu diberikan pengendalian. Intinya begitu. Nah, sedangkan job safety itu karena belum ada penilaian, ya masih di tahap identifikasi bahaya, maka seharusnya nggak bisa kalau hanya CSA aja untuk pengendalian resiko. Nah, itu kan kemarin ada pertanyaan begitu ya. Nah, ini diperhatikan. Kemudian ada what if. Ya, ini sebenarnya metode-metode yang sifatnya kualitatif ya. Gimana kalau, gimana kalau gitu. Kemudian Hazob. Hazob ini juga sama ya. Sebenarnya dia itu mengidentifikasi bahayanya sama terus penyebab-penyebabnya. FMEA juga sama, cuman FMEA ini sudah plus seberapa besar dampaknya gitu. Jadi kalau misalnya nanti sudah ketahuan dampaknya, dia ada tuh ada namanya FN ya. Nah, saya agak lupa nilai apa namanya ya. M RN, saya agak lupa ya. Pokoknya FMA ini ada nilai resikonya berdasarkan sama. Menurut saya ini subjektif juga FMA itu. Jadi ada pembobotan-pembobotan sehingga nanti dia ketemulah skornya dari mulai yang beresiko tinggi sampai enggak gitu. Itu ada nilainya di situ. RPM Bu, RPM. Oh iya, betul. Ini yang jawab siapa ya? Saya Tadi yang Bu. jawab. Siapa ini yang jawab tadi? Oh, Oh, adik Pak tadi Bu. Aditya, siap. Masih ingat aja, Pak? Iya karena dibahas. Biasanya kalau di tempat saya VRR dipakai untuk yang quality sih biasanya. Kata kayak RPM yang tinggi Ah, berarti terkait severity betul-betul. gitu. Ya. Iya, betul. Nilai RPN ya, benar. Nilai RPN biasanya memang buat kualitas. Nah, ini juga bisa dipakai untuk mengidentifikasi bahaya dan sebab-sebabnya itu tadi ya. Dan tapi juga dia bisa mengidentifikasi tadi dampaknya, sehingga nanti ketemu nilai RPN dan itu sebenarnya juga bisa melihat prioritasnya gimana. Cuman kembali lagi, metode ini itu untuk melihat sebenarnya kenapanya gitu. Kenapa kok bisa terjadi? Itu poin pentingnya itu sebenarnya. Nah, dia tidak melihat kembali lagi resiko itu kan dilihat dari seberapa sering terjadi, kemudian seberapa parah gitu ya. Dan kalau kita bahas tentang
perhitungannya, nanti perhitungan nilai resiko itu kita ada metode kualitatif dan kuantitatif. Di mana kalau kita pakai kuantitatif itu segala macam perhitungan yang pakai kuantitatif itu pasti ada kategori dan ada numberingnya gitu. Semua dibawa ke numerik gitu. Jadi nggak bisa hanya sekedar menggunakan angka menilai secara subjektif nilai berapa gitu, tidak bisa. Nah, makanya fokus dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi bahaya. Oke, saya selesai ya untuk ini karena nanti untuk yang analisis resiko itu nanti ada metode-metodenya ya untuk mengestimasi level of risk-nya. Nanti kita ada apa namanya Hira Hira RC, Hira DC gitu ya. Kemudian banyak ada beberapa metode yang akan kita bahas, termasuk peran dari JSA itu sendiri ketika dipakai untuk analisis resiko. Ya, jadi karena panjang pembahasannya dan mungkin perhitungannya juga nanti ada beberapa contoh, maka saya cukupkan sampai di identifikasi bahaya ya, atau di in detailnya di sini sudah diidentifikasi resiko. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan dari peserta. Bu Anita izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Mbak Eva. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Sebelumnya mohon maaf, Bu. Nah, untuk terkait kuliah manajemen risiko keselamatan ini ya, Bu. Ini Mm, apakah hanya konsen ke industri aja ya, Bu? Kalau semisal di bagian manajemen atau mungkin di office-nya itu apakah ada prosedurnya sendiri ya? Mungkin itu sih, Bu. Oke, Terima kasih. ya, ya, oke. Karena ini kan mata kuliahnya manajemen risiko keselamatan ya. Kalau keselamatan itu kan berarti biasanya dia lebih ke fisik ya. Kalau manajemen gimana gitu ya, tergantung kalau manajemen itu larinya ke arah finansial atau operasional. Operasional tuh kayak misalnya contoh kita mau rekrutmen pekerja itu ada risiko nih, rekrutmen sekian pekerja risikonya apa, nanti kalau pekerja yang melakukan ini nanti akan gimana. Itu bukan masuk dalam konteks manajemen risiko keselamatan ya. Manajemen risiko keselamatan itu yang diakibatkan oleh pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang berbahaya yang mengganggu keselamatan. Sebenarnya K3 ya. Jadi bukan hanya keselamatan tapi juga kesehatan sama gitu. Sehingga kalau misalnya di manajemen ya, kemarin ada yang ambil itu dia di manajemen tapi dia bawa ke arah misalnya ya manajemen itu merasa karena dia duduk terus gitu ya, kemudian dia merasa ada rasa nyeri di beberapa bagian tubuh, kemudian karena sempitnya ruang kerja di office-nya itu terus dia merasa apa namanya ya sama ada nyeri di bagian tubuhnya. Nah itu kalau misalnya diangkat gimana ya, saya bilang nggak apa-apa karena kalau sebenarnya kita mempelajari setiap ilmu itu kan untuk kita menyiapkan tools atau alat untuk nyariin solusi gitu. Kalau misalnya kamu bisa ngasih solusi, ya nggak masalah gitu. Sehingga manajemen resiko keselamatan ini bukan cuman untuk yang kecelakaan kerja aja, tapi juga untuk yang kesehatan tadi, kayak misalnya kesehatan otot dan tulang gitu. Cuman di luar itu misalnya dari kayak finansial, kemudian operasional itu nggak masuk ke dalam konteks mata kuliah ini, gitu, Mbak Eva. Berarti lebih ke ergonominya ya, Bu ya? Ya, bisa ke Oh. ergonomi, bisa tergantung kan, bisa ke perancangan fasilitas, bisa ke tata letak gitu ya. Tapi memang biasanya kalau solusi K3 itu berupa rekayasa teknik, itu larinya kalau nggak ke ergonomi, ke tata letak fasilitas. Tapi kalau administratif tools, kayak misalnya tadi safety sign, kemudian SOP atau petunjuk teknis, itu ngarahnya kemana? Ya, ngarahnya nggak kemana-mana ya. Kalau misalnya tergantung petunjuk teknisnya itu berupa apa. Kalau berupa gerakan itu pasti ke ergonomi. Cuman kalau misalnya
itu terkait dengan apa ya, tindakan untuk mengurangi paparan, itu bisa aja ya semua mata kuliah, semua materi yang di K3 bisa dipakai gitu. Baik, Gitu Bu. Mbak Terima Eva. kasih. Ya, sama-sama. Jadi memang rootnya atau akar dari K3 itu kalau di teknik industri tetap dibawa semuanya ke ergonomi ya. Karena kalau kita pelajari bidang konsentrasi teknik industri itu ergonomi itu cabangnya termasuk ke K3 gitu. Jadi kalau ditarik K3 itu nanti solusinya apa ya? Ya semua yang ada di ergonomi itu adalah solusi-solusi yang bisa dibangun untuk penyelesaian kasus-kasus K3 gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari peserta yang lain? Ini sudah paham apa sudah ngantuk ya? Relatif jelas Halo, Ibu. jelas ya, beneran ya? Ya, relatif Jelas, Bu. relatif jelas, nggih. Jelas. Oke, baik nanti kalau misalnya, eh karena saya itu sukanya, anu ya, maksudnya saya itu suka menjelaskan sesuatu dari konteks gitu. Jadi kadang itu ketika saya ngasih soal itu justru soal-soal yang berbau konteks gitu. Jadi nanti kalau misalnya konteksnya sudah paham, insya Allah ketika melakukan analisis itu juga bisa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya close ya untuk perkuliahan hari ini. Tidak lama ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tapi semoga ada manfaatnya. Ya, terima kasih Mas Santo yang sudah selalu open cam. Saya tunggu di pertemuan selanjutnya. Nanti teman-teman bisa juga open cam ya ketika perkuliahan, supaya saya tahu kalian itu tidak tidur gitu. Siapa? Ini dua orang aja dari tadi yang open cam, yang lainnya kemana ini? Udah di Nanti absen saya Bu Anita. Kenapa Pak? Udah di absen. Kalau saya nggak absen Pak, karena beberapa Oh ya. mahasiswa kan, iya ada yang shiftnya berubah-ubah gitu, jadi daripada repot lah ya. Oke, tapi saya mengingatkan lagi ada soal evaluasi yang harus dikerjakan ya. Terima kasih yang sudah open cam. Jangan lupa mengerjakan terakhir hari Minggu jam 1 siang ya. Kalau sudah close berarti saya anggap nilainya nol. Ya, tidak ada soal evaluasi susulan. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.